Ada yang menyebabkan orang yang berasal dari keluarga miskin, turunannya akan miskin dan bahkan semakin miskin. Sebaliknya, ada pula penyebabnya orang yang berasal dari keluarga kaya, turunannya akan kaya juga dan bahkan akan semakin kaya. Kesuksesan di dalam bisnis lebih sering datang kepada orang yang berani bertindak. Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat DB, kenapa kita melihat orang miskin semakin miskin keturunannya dan orang kaya semakin kaya keturunannya? Ada beberapa hal yang menyebabkannya. Saya akan sampaikan pada kesempatan ini. Tetapi sebelum saya sampaikan ini, saya akan katakan kepada Sobat DB bahwa kemiskinan itu bukanlah bisa dikatakan takdir, surat tantangan. Bukan. Kemiskinan itu akan bisa diubah oleh manusia yang pada awalnya miskin berubah menjadi kaya. Akan bisa. Dan Tuhan harus kita yakini akan merestuinya. Dan orang kaya demikian pula. Dia akan bisa makin kaya dan makin kaya keturunannya. Jadi, apa penyebabnya? Orang miskin, anak keturunannya menjadi miskin, bahkan semakin miskin. Sedangkan orang kaya, anak keturunannya bisa menjadi orang kaya juga dan bahkan semakin kaya. Yang pertama, yang menyebabkan orang yang keluarganya miskin tiba pada anaknya miskin dan bahkan sampai di cucunya semakin miskin. Orang yang begini biasanya dia memanjakan anaknya. Yang pertama. Kenapa bisa orang miskin memanjakan anaknya? Bisa, Sobat DB. Banyak sekali kita melihat orang miskin yang memanjakan anaknya. Bagaimana dia bisa memanjakan anaknya? Bisa. Contoh, ada seorang ayah bersama istrinya punya anak dua. Anaknya yang dua ini dia hidupi dengan kehidupan yang sangat sulit. Tetapi dia karena sangat sayang kepada anaknya, dia tidak mau mengemukakan kesulitannya kepada anaknya. Bahkan apa profesinya tidak disampaikannya, tidak diperlihatkannya, tidak diperbolehkannya anaknya mengetahuinya. Dia sembunyikan. Bagaimana dia mencari uang tidak dijelaskannya kepada anaknya sulitnya. Kenapa demikian? Dia sayang kepada anaknya. Dia tidak mau anaknya tersiksa karena memikirkan kehidupan kedua orang tuanya. Itu pikiran orang tuanya ini. Biarlah saya saja yang menanggungkan kesusahan hidup ini. Saya tidak mau melibatkan anak saya. Karena itu tidak saya sampaikan kepada anak saya. Dan bahkan anak saya tidak boleh bekerja. Makanya banyak anak-anak orang miskin yang setelah tamat dia SMP atau SMA, dia di rumah saja. Tidak bekerja. Apakah karena pekerjaan sulit? Tidak juga. Tetapi adalah karena dia dimanjakan oleh orang tuanya. Kalau saja dia pergi bekerja ke suatu tempat, katakanlah ke toko atau ke pabrik, dia akan cepat anaknya itu berhenti kerja.
Kenapa? Sampai di rumah dia akan tanyakan, bagaimana kerja kamu di sana? Anak lantas bercerita, badan saya sakit-sakit rasanya Pak, Mama, karena saya disuruhnya oleh bos mengangkat kardus. Saya diperintah oleh bos mengangkat barang. Saya bekerja, tidak boleh istirahat di luar jam istirahat yang telah ditentukan. Masuk jam 7 misalnya, bekerja, baru bisa istirahat jam 12 sampai jam 1. Nanti jam 1 masuk lagi. Badan saya sakit-sakit, Pak. Saya bekerja di toko itu. Saya sibuk sekali, saya susah sekali rasanya, saya kelelahan rasanya melayani tamu yang datang terus membeli. Dan juga diminta saya angkat barang ini ke sini, pindahkan barang ini ke sini. Saya disuruhnya menyapu, mepel lantai sebelum pembeli datang. Mendengar kata-kata itu, bagaimana orang tua si miskin ini? Janganlah bekerja nak. Jangan besok, jangan pergi lagi. Jangan pergi lagi. Besok kamu di rumah saja. Tahan ayah mendengarkan kamu demikian susah bekerja. Dalam hatinya, saya tidak mau anak saya seperti saya pula bekerja. Katanya dia sayang kepada anaknya. Padahal dia sama dengan meracuni anaknya. Sehingga anaknya nanti setelah dia tidak kuat bekerja, apalagi kalau setelah dia meninggal, anaknya ini tidak akan bisa tahu apa-apa. Apa yang terjadi kalau dia sudah tua tidak bisa bekerja, kalau dia sudah meninggal, lantas anaknya tinggal di dunia, apa yang terjadi? Anaknya ini akan lebih miskin lagi dibandingkan dia. Kenapa? Karena yang diwarisinya dari orang tuanya hanya kesusahan hidup. Tidak bisa keluar keringat. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ini salah satu dari ciri khas pola pikir orang miskin. Selanjutnya, orang miskin ini cita-citanya pendek. Dia hanya bercita-cita atau berpikir paling hanya untuk 1 hari. Paling hanya untuk 1 minggu. Karenanya, kalau orang miskin bekerja, kalau dia terima upah, bekerja dia pagi sore harus dia terima upah. Paling jauh, paling mau dia kerja hari Senin, hari Sabtu sudah terima upah. Oh, bulan besok terima gaji, nak mau dia itu. Karena pikirnya tidak sampai ke sana. Demikian juga dengan anaknya. Dia tidak berpikir bahwa kalau dia manjakan anaknya, kalau anaknya tidak pernah dia marahi, kalau anaknya tidak bekerja, dia tidak berpikir untuk 10 tahun, untuk 20 tahun ke depan, bagaimana nanti kalau anak saya begini kemampuan kerjanya, bagaimana nanti kalau anak saya begini pendidikannya, setelah saya tiada, bagaimana dia hidup? Tidak berpikir dia ke sana. Pikirnya pendek. Karena itu, kalau ada kita yang berpikiran pendek, hanya untuk 1 hari, hanya untuk 1 minggu, tolong koreksi diri kita. Benar ini atau salah, atau keliru. Kalau keliru, ubah cepat. Berpikirlah untuk jangka panjang. Baik untuk diri sendiri, maupun untuk anak. Berpikirlah jangka panjang. Selanjutnya yang menyebabkan orang miskin keluarganya sampai pada anaknya miskin juga, bahkan sampai pada cucunya bertambah miskin karena dia sangat menikmati kemiskinannya. Senang dia hidup miskin itu. Dia akan merasa susah katanya kalau memiliki mobil mewah. Dia akan merasa susah katanya kalau dia memiliki rumah mewah. Dia akan merasa susah katanya kalau memiliki uang banyak. Kenapa dia menganggap itu susah? Karena dengan mendiami rumah yang kecil berantai tanah, dia merasa indahnya bukan main di sana.
Kenapa? Karena dia tidak pernah coba diam di rumah mewah. Menurutnya kalau rumah mewah itu rumahnya besar, listriknya mahal, menyapunya susah, membersihkannya susah. Itu yang teringat dia. Kalau rumahnya kecil, menyapunya enteng, dan listriknya kecil, itu saja yang teringat dia. Makanya dia lebih senang di rumah kecil. Dia menikmati kemiskinnya itu. Dia tidak ingin kaya. Yang lebih fatal lagi, ada malah yang beranggapan bahwa untuk apa kaya? Kalau kita kaya nanti, kita akan lebih lama dihitung sampai kita di padang mahsyar dibandingkan orang miskin. Makanya orang kaya itu lebih lambat masuk surga dibandingkan orang miskin katanya. Padahal kalau dia orang miskin, karena miskin itu dia mencuri, karena miskin itu dia merampok, karena miskin itu dia menipu, tentu akan masuk neraka dia dibandingkan orang kaya yang jujur, orang kaya yang banyak membantu orang kaya yang banyak mengrumah ibadah. Kalau Islam dia orang kaya yang sering pergi ke tanah suci. Tapi yang terlintas di kepalanya, karena dia menikmati kemiskinan itu, dia malah berpikir orang kaya itu akan lambat masuk surga nanti dibandingkan orang miskin. Karena akan susah mahkamah Allah menghitung kekayaannya dibandingkan dengan orang miskin karena tidak ada yang akan dihitungnya katanya. Padahal bagi Allah tidak ada yang sulit. Menghitung sebanyak apapun tidak sulit bagi Allah. Menghitung pasir di pantai malah bagi Allah mungkin tidak sampai sekejap mata. Karena Allah itu adalah kun fayakun. Jadi kata Allah, jadi apapun yang jadi kata Allah jadi. Apalagi hanya menghitung kekayaan manusia. Tapi tidak sampai pikirannya ke sana. Selanjutnya adalah karena orang miskin itu dia lebih mementingkan hidup tidak berkeringat, hidup tidak bersaing dibandingkan hidup yang penuh persaingan, hidup yang sibuk. Jadi dia senang hidup santai, senang hidup dengan keadaan dia yang tenang, yang berada di zona nyaman, senang dia. Malah dia gelisah, benci melihat orang kaya yang sibuk, pergi jam 6 pagi, pulang jam 12 malam, dan sampai di rumah sibuk lagi ngurus ini, ngurus itu, telepon berdeng terus. Dia susah melihat itu. Saya nak mau kaya lah. Kalau begini sibuknya kaya. Ini yang menyebabkannya. Maka ketika itu diturunkannya kepada anaknya, anaknya akan tetap miskin. Dan ketika itu diturunkannya kepada cucunya oleh anaknya itu, maka akan tambah miskin. Karena persaingan akan semakin ketat, dunia akan semakin modern. Maka kalau dia tetap berprinsip seperti tadi, maka makin lama dia akan semakin miskin, semakin digilas oleh keadaan. Kenapa orang kaya, keluarganya bisa dia makin kaya? Kenapa? Karena orang kaya, salah satu yang menyebabkannya tetap kaya anaknya, bahkan makin kaya cucunya, dia selalu mawas diri agar anaknya jangan sampai miskin. Harus kaya, harus lebih kaya dari dia. Karena itu, orang kaya sulit yang mau memanjakan anaknya. Sulit. Saya masih ingat dengan seorang orang kaya yang diceritakan oleh anaknya bahwa ketika anaknya menjadi karyawan di kantornya, anaknya benar-benar merasa tersiksa karena segala sesuatu pekerjaan yang sulit diberikan kepada anaknya. Karyawan lain kerja yang lebih mudah dari anaknya. Dia pengusaha besar di bidang properti. Untuk pembebasan tanah yang sulit-sulit diperintahkannya kepada anaknya, sehingga anaknya mengeluh. Dan untuk pertanggungjawaban keuangan, anaknya dia panggil
dia bentak-bentak. Tidak ada ampun kalau uang 1 rupiah saja yang tidak ketemu dari hasil pemeriksaannya kepada anaknya. Setelah orang tuanya meninggal, baru anaknya sadar. Ternyata orang tuanya selama ini melatih anaknya bekerja keras. Dan ketika dia nanti sudah tiada, anaknya lebih mampu dari dia. Ini cita-citanya. Sehingga kalau kita perhatikan, orang yang benar-benar kaya, sampai pada anaknya tetap kaya, sampai pada cucunya semakin kaya. Semakin kaya. Kalau bolehlah kita mencontohkan, kita contohkan kepada Ciputra. Ciputra sekarang sudah meninggal dunia, tetapi usahanya semakin menggurita setiba pada anak-anaknya. Sebab anak-anaknya dia latih waktu dia masih hidup. Kita lihat pula Pak Yaakob Utama yang punya Gramedia, yang punya Kompas Group. Pak Yaakob Utama telah meninggal dunia, tetapi perusahaannya sekarang ketika diwarisi oleh anaknya semakin berkembang. Padahal sekarang ini harusnya perusahaannya merosot. Gramedia itu harusnya menurun atau bangkrut. Sebab waktu Gramedia di Pak Yaakob Utama itu belum ada lagi yang namanya internet. Orang membaca buku masih menjadi utama. Karena orang belum ada lagi bisa baca buku digital. Orang baca buku kertas. Makanya Gramedia begitu menggurita perusahaannya dulu. Sekarang orang sudah banyak membaca buku secara digital. Orang sudah banyak membaca berita secara online. Tetapi apa yang terjadi? Perusahaan Kompas Group, perusahaan Gramedia, dan sejumlah perusahaan yang didirikan oleh Pak Yaakob Utama dulu semakin menggurita sekarang. Kenapa? Karena Pak Yaakob Utama dulu tidak memanjakan anaknya, tetapi menjadikan anaknya orang yang keras, menjadikan anaknya orang yang pantang menyerah. Sobat DB, sekarang ini kalau kita perhatikan, ada anak-anak yang kita ambil sebagai karyawan kita, masuk dia 2 hari, 3 hari, paling lama, besok dia menghilang. Kalau keselidiki orang tuanya, kasihan kita. Nah, orang tuanya untuk makan sehari-hari aja susah. Hidupnya sulit kita menyebutnya, susahnya. Tapi anaknya seperti itu. Kenapa? Seperti saya katakan tadi, si orang tua ini memanjakan anaknya. Saya tidak mau anak saya sesusah saya ini bekerja. Padahal seharusnya dia punya prinsip, saya tidak mau anak saya sesusah saya ini nanti setelah dia dewasa. Karena itu, sekarang saya latih dia bekerja keras. Supaya dia sadar bahwa hidup ini tidak mudah. Dan orang kaya kalau dapat uang banyak, apakah karena dia beruntung dalam berbisnis, yang diingatnya aset. Bagaimana menambah usaha, bagaimana mengembangkan usaha, bukan memberi anaknya hal-hal yang konsumtif. Dia tidak akan membelikan anaknya arloji baru, baju baru, mobil baru, tidak. Dia akan menambah aset untuk anaknya nanti. Itu ingatannya. Dan itu pula yang menyebabkan orang kaya makin kaya. Sebab makin banyak asetnya, makin banyak. Dilatihnya anaknya berpikir, kalau ada uang, ingat, lemparkan ke aset. Apakah beli pabrik baru? Apakah bangun usaha baru? Apakah buka cabang baru? Sobat DB, sekali lagi saya ingin menyampaikan kepada Sobat DB. Mari kita renungkan. Apakah kita selama ini telah berbuat pada yang menyebabkan anak kita nanti akan miskin dan cucu kita akan makin miskin? Ataukah kita selama ini telah berbuat nanti anak kita akan tetap kaya dan cucu kita akan semakin kaya?
DB Channel selalu mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, agar seluruh pemirsa DB Channel menjadi orang kaya raya dan menjadikan keturunannya semakin kaya dan semakin kaya raya. Salam sukses dari DB Channel. Salam sukses dari saya, Abu Sami Narda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.